Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Aditya dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang jaringan ikat sejati. Jadi di sini tuh jaringan ikat sejati itu memiliki dua tipe. Jadi tipe yang pertama itu ada jaringan ikat padat, lalu ada jaringan ikat longgar. Nah, di jaringan ikat padat itu mempunyai struktur serat-serat terutama kolagen yang padat. Nah, jaringan ikat padat dibedakan menjadi jaringan ikat padat teratur, terus ada jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, jaringan ikat padat teratur itu mempunyai berkas kolagen yang tersusun teratur ke satu arah, misalnya pada tendon. Terus habis itu berbeda dengan jaringan ikat padat teratur. Di sini ada jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, jaringan ikat padat tidak teratur ini mempunyai berkas kolagen yang menyebar membentuk anyaman yang kuat, misalnya di lapisan bawah kulit. Saya perjelas di sini, jaringan ikat padat itu merupakan jaringan yang komponennya penyusun sel lebih sedikit dibandingkan serabut atau seratnya. Lalu ada jaringan ikat padat teratur. Nah, jaringan ikat padat teratur menghubungkan antara tulang dengan otot, terus ada tulang dengan tulang. Nah, jaringan ikat padat teratur dengan serat kolagen yang tersusun terdapat pada tendon dan stroma kornea. Terus ada fungsi. Nah, fungsi ini ada dua. Jadi yang pertama itu ada jaringan ikat reguler. Jaringan ikat reguler yang padat itu memiliki kekuatan tarik yang sangat besar, menahan gaya tarik dengan sangat baik pada satu arah. Lalu yang kedua itu DRCT, memiliki suplai darah yang sangat buruk. Itulah sebabnya tendon dan ligamen yang rusak lambat sembuh. Habis itu ada ciri-ciri. Ciri-ciri itu ada dua juga. Yang pertama itu ada mengandung serat yang berhimpitan dan tersusun paralel, membentuk bangunan yang sangat kuat. Terus habis itu yang kedua itu ada terdapat pada tendon, ligamen dan aponeurisis. Aponeurisis, maaf kalau misalnya salah. Terus berikutnya ada jaringan ikat padat tidak teratur. Jadi jaringan ikat padat tidak teratur itu memiliki serabut tidak tersusun dalam ikatan paralel seperti pada jaringan beraturan. Nah, sebagian besar terdiri dari serat kolagen. Ia memiliki lebih sedikit substansi dasar. Ia memiliki lebih sedikit substansi dasar daripada jaringan ikat yang longgar. Terus berikutnya ada fungsi. Fungsinya itu ada jenis jaringan ikat banyak ditemukan di lapisan retikuler atau lapisan dalam. Ia juga ada di sklera dan lapisan kulit yang lebih dalam. Karena porsi serat kolagen yang tinggi, jaringan ikat padat yang tidak teratur memberikan kekuatan membuat kulit tahan terhadap robekan dengan kekuatan peregang dari arah yang berbeda. Terus selanjutnya yang kedua itu ada jaringan ikat padat tak teratur. Jaringan ikat padat tidak teratur itu juga membentuk submukosa, saluran pencernaan, kapsul fibrosa dan sendi dan kelenjar, getah bening dan beberapa jenis fascia. Contoh lain itu termasuk periosteum dan periokondrium tulang. Dan juga ada tunika albugenia. Habis itu ada struktur. Jadi strukturnya itu adalah salah satu, yang pertama itu ada fibroblast. Itu adalah salah satu sel yang paling banyak jaringan ikat longgar. Terus yang kedua itu ada merupakan sel besar sel besar bercabang dari samping, terlihat berbentuk gelendong atau fusiform, inti lonjong atau memanjang seperti itu. Lalu fibrosis dianggap juga membentuk serat-serat dan juga sebagian besar unsur amorea matrix. Lalu struktur kedua itu ada sel mesenkim yang belum berdiferensikan. Jadi itu sejumlah sel embrional diduga tetap ada pada manusia dewasa. Sukar dibedakan dengan fibrosat pada umumnya lebih kecil dan berbentuk stelata. Lalu yang kedua itu sering terdapat sepanjang dinding pembuluh darah, terutama kapiler, dikenal sebagai sel privaskular atau sel adventitia. Terus yang ketiga itu ada mampu
berderenvariasi. Nah, menjadi jenis sel yang umum dijumpai dalam jaringan ikat longgar atau menjadi jenis sel lain. Lalu berikutnya ada sel lemak. Nah, sel lemak ini yang pertama itu bila terkumpul dalam jumlah besar menjadi jaringan lemak. Terus yang kedua itu ada merupakan sel yang telah berdiferensiasi. Nah, itulah, dan tidak bisa membelah diri lagi. Terus yang ketiga itu ada berasal dari sel yang primitif. Ya, terus habis itu ada limfosit. Jadi limfosit itu merupakan sel yang kecil di antara sel pada jaringan ikat. Terus merupakan memiliki inti bulat gelap hampir memenuhi seluruh sel. Secara fungsional dapat dibedakan itu tuh dia jadi dua jenis, yaitu ada limfosit T dan limfosit B kalau nggak salah ya. Terus habis itu jaringan ikat longgar di sini ya. Jaringan ikat longgar itu memiliki komponen penyusun sel yang lebih banyak dibandingkan serabut atau seratnya. Yang tadi saya jelaskan, jaringan ikat longgar juga berfungsi sebagai membungkus organ tubuh, pembuluh darah dan saraf dan saraf. Adapun salah satu contoh jaringan ikat longgar adalah mesentrum nih, yaitu salah satu selaku pembungkus organ dalam perut. Ya, terus habis itu ada fungsinya ya. Fungsinya itu ada beberapa kalau nggak salah ya. Jadi saya sebutin dulu. Ada 6 kalau nggak salah ya. Ada 6. Yang pertama itu ada membentuk membran yang membatasi jantung dan rongga perut. Terus yang kedua itu ada mengikat kulit pada jaringan di bawah. Terus yang ketiga itu membantu melekat organ pada otot dinding tubuh. Terus yang keempat itu mengelilingi pembuluh darah dan saraf yang menusuk ke organ. Lalu yang kelima itu pengikat lapisan epitelium pipih, membentuk lembar mesentrum. Terus yang keenam yang terakhir itu memberi bentuk organ dalam seperti kelenjar limfa, sumsum tulang dan hati. Dan mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kekurangan dan kurang jelas. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.